Shalom, berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Ingatlah, Janganlah Lupa. Dan pada kesempatan ini saya, Pendeta Edward Taliwongso, tidak sendiri, sudah bersama-sama dengan kami Pendeta Felix Gosal dan juga hamba Tuhan Pendeta Widodo Purwanto. Dan saudara-saudaraku, kita senang untuk membahas firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih oleh karena firman-Mu selalu mengingatkan kami. Dan pada kesempatan ini, kembali lagi kami akan mempelajari, mendiskusikan firman-Mu. Kami mengharapkan untuk diberkati. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, supaya benar-benar ketika kami akan mendiskusikannya, kuasa Roh Suci yang akan menuntun diskusi pendalaman Alkitab ini, dan kami boleh membawa pulang pelajaran yang penting di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, ayat inti untuk pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10 diambil dari Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Untuk meletakkan dasar dari pendalaman Alkitab kita saat ini, tentang pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10, maka kita perlu membahas sedikit latar belakang ayat inti kita pada saat ini. Ayat inti kita diambil dari pasal 9 Kitab Ulangan, yang merupakan sambungan pidato Musa yang sudah disampaikan dari pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Di mana di sini Musa sedang meyakinkan orang-orang Israel tentang penaklukan tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan itu akan segera terjadi. Meskipun tampak bagi mereka dalam asumsi mereka bangsa itu sulit dikalahkan khususnya orang enak, tetapi di sini Musa meyakinkan kembali mereka bahwa Yahweh Allah mereka adalah Allah yang akan menolong mereka menyeberangi sungai Yordan, dan digambarkan seperti api yang menghanguskan. Dan ekspresi ini sudah ada di dalam pasal 1 Kitab Ulangan. Artinya, setting dari pidato Musa di pasal yang ke-9 ini terjadi pada tahun yang ke-40 pengembaraan mereka, tepat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu. Dan itu sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri melalui hambanya Musa. Dan kalau kita melihat ayat yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-9 menjelaskan bahwa mereka hanya dipisahkan oleh sungai Yordan dengan tanah perjanjian itu. Artinya menyeberang saja sungai Yordan, mereka sudah sampai di tanah perjanjian itu. Dan dijanjikan kepada mereka bahwa Allah akan menolong mereka mengalahkan bangsa enak yang dalam pikiran mereka itu tidak bisa dikalahkan. Dalam pidato Musa ini terdapat dua hal penting. Yang pertama, yang positif, itu selalu mengenai Tuhan yang mereka andalkan, yang telah menuntun mereka sepanjang perjalanan mereka di padang gurun keluar dari Mesir. Yang kedua, hal yang negatif, mengenai siapa bangsa Israel itu. Dan Musa kembali mengingatkan dengan tegas bahwa ketika Tuhan telah memimpin mereka masuk ke tanah yang dijanjikan itu, maka mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Mereka harus mengingat siapa Dia. Dan kembali diulangi bahwa mereka adalah orang-orang yang seringkali memberontak, tegar tengkuk, dan dalam pemberontakan mereka seringkali melupakan Tuhan. Di dalam bagian selanjutnya dari Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 dan seterusnya dijelaskan tentang Musa mengingatkan bangsa itu bahwa mereka sudah beberapa kali memberontak terhadap Tuhan. Ayat 22 dan 23 disebutkan suatu tempat, Tabera, Masa, Kirbot Hatafa, atau juga Kades Barnea. Jadi kemudian disebutkan tempat-tempat ini di mana sebenarnya Tuhan ingin memunahkan mereka ketika mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan berencana untuk memunahkan mereka, termasuk di Kades Barnea, di mana mereka sebenarnya sudah mau masuk, tetapi kemudian ada keraguan-raguan, mereka lebih percaya kepada kesaksian dari 10 pengintai yang membawa kabar
pesimis daripada kepada dua orang yang membawakan kabar optimis bahwa Tuhan akan menolong mereka memasuki tanah itu. Dan pada akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Intinya adalah di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ini, Tuhan melalui hambanya Musa menegur supaya bangsa itu tidak sombong. Sebab bukan karena jasa-jasa mereka. 3 kali diulangi bukan karena jasa-jasa mereka. Yaitu ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Bukan oleh karena jasa-jasa mereka, sampai mereka boleh menaklukkan tanah yang dijanjikan itu, khususnya orang enak, dan bukan jasa-jasa mereka sehingga mereka itu dipilih oleh Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Allah, dibandingkan dengan ketegar tengkukan dari orang Israel itu. Jadi ini adalah landasan kenapa ayat ini, inti ini muncul sebagai ingat dan janganlah lupa. Baik, terima kasih. Di dalam ayat tema kita atau ayat inti kita, ada satu ekspresi yang menjadi pusat perhatian kita, yaitu ingatlah, janganlah lupa. Dan kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan harus diingat. Jadi apa yang harus diingat di dalam konteks di sini? Ada 6 hal yang akan kita lihat bersama pada saat ini yang dikemukakan, yaitu mereka harus mengingat 6 hal ini. Yang pertama ini adalah secara konteks, yaitu di dalam Ulangan pasal 9 itu sendiri, dan yang kelima sisanya itu adalah berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi apa yang harus diingat di dalam konteks Ulangan pasal 9 ini? Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 9 ini, itu merujuk kepada bagaimana perbuatan mereka di Gunung Horeb, ya. Bagaimana perbuatan mereka di Gunung Horeb ketika mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka diampuni. Dan ada sesuatu yang menarik di sana, yaitu ketika Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa ini, Musa pergi menghadap Tuhan. Dan kata-kata Musa ini sangat menarik, karena yang dikemukakan oleh Musa adalah Tuhan ingatlah, ya. Kembali lagi Musa memberikan kata-kata ini kepada Tuhan, ingatlah kepada hamba-hambamu ini, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi yang pertama di sini, kenapa kita harus mengingat Tuhan? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengingat kita. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, sekolah sahabat kita mengangkat kembali, mengingat akan peristiwa penciptaan yang diangkat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, yaitu hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, mengarah kepada bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita. Dia adalah pencipta dan kita ini hanyalah ciptaan. Oleh karena itu kita harus ingat akan status ini. Kemudian yang ketiga, yaitu perjanjian. Tanda perjanjian yang diungkapkan di dalam Kejadian pasal 9. Ingat, yaitu pelangi. Ya, perjanjian yang diadakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, kata ingat di sini tidak ditujukan kepada manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Ketika dia buat itu pelangi, dia katakan, aku membuat ini sebagai peringatan supaya aku ingat, ya. Nah, apakah Tuhan memerlukan pelangi untuk mengingat janjinya sendiri? Tentu tidak, ya. Tetapi secara pribadi sebenarnya pelangi ini diperuntukkan kepada kita agar kita dapat mengingat kasih Tuhan yang diberikan pada saat itu. Lalu yang berikut, yang keempat, ingat mengarah kepada apa yang telah terjadi pada masa yang lalu. Ya, khususnya bagaimana bangsa ini mereka dapat keluar dari tanah Mesir, di mana pada proses itu ada banyak sekali bantuan-bantuan surga yang diberikan. Mujizat-mujizat kuasa Tuhan yang diberikan sehingga bangsa ini akhirnya dapat meninggalkan tanah perbudakan tersebut. Dan yang kelima, mengarah kepada masa depan. Kalau tadi masa yang lalu, dimaksudkan juga untuk mengingat bahwa nantinya kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, kalau kamu makmur di sana, ya, ingat, kalau kamu masuk di negeri yang kaya ini, semuanya itu adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, ingat status mereka, yaitu dahulu mereka adalah budak, tetapi Tuhan mengangkat derajat mereka. Nah, kalau kita lihat keenam fakta ini, kita dapat simpulkan bahwa kenapa harus ingat? Kita harus menyadari keadaan kita. Apa yang sudah terjadi di masa lampau, apa yang terjadi saat ini, bahkan yang akan datang, itu semua semata-mata karena kasih Tuhan, bukan karena
jasa-jasa orang Israel itu sendiri. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Pendeta Gosal. Jadi tadi apa yang harus diingat? Sekarang kalau kita ke pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus ingat? Nah, kalau kita kembali kepada cara Tuhan di Kejadian pasal 9 di dalam konteks pelangi yang adalah tanda bahwa Allah itu tidak akan lagi membinasakan manusia dengan air bah, maka sedikitnya ada 3 hal yang diingatkan dari pelangi. Yang pertama, pelangi ini mengingatkan akan covenant, janji Allah. Bahwa Tuhan berjanji, ada covenant di sana, ada perjanjian. Yang kedua, di pelangi ini juga ada amaran-amaran daripada Allah. Setiap kali dilihat, maka kita lihat ada amaran-amaran dari Allah, yaitu penghakiman yang akan datang. Lalu yang berikut, di dalam pelangi ini juga diingatkan tentang tindakan Allah dalam dunia ini, yaitu lebih khusus adalah providensia Tuhan. Bagaimana ketika seluruh bumi ini diliputi dengan air, tetapi Nuh dan keluarganya dijaga oleh Tuhan di atas bahtera. Jadi 3 hal ini ya, mengapa kita harus ingat? Karena di dalam mengingat itu, kita tetap dalam kesadaran kita, covenant, bahwa ada penghakiman dan juga ada providensia Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita mesti tahu bahwa sebelum air bah itu terjadi, banyak orang yang tidak percaya bahwa air bah akan datang. Mengapa? Oleh karena mereka belum pernah menyaksikan ada satu titik air pun jatuh dari langit. Itu sebabnya ketika Nuh mengatakan bahwa akan datang hujan, mereka tidak percaya. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan orang di zaman sekarang setelah ribuan tahun kita dari peristiwa air bah? Hari ini pun ribuan tahun sesudah air bah, banyak orang juga yang tidak percaya bahwa air bah itu pernah terjadi. Bahkan di antara mereka yang mengklaim diri mereka adalah sarjana-sarjana Alkitab, tetapi mereka menjadi skeptis dan menganggap bahwa cerita tentang air bah itu adalah myth, ya, itu adalah mitos yang dibuat oleh orang-orang Israel untuk membesarkan bangsa mereka sendiri. Jadi, kenapa kita harus ingat? Oleh karena memang kecenderungan, tantangan dalam perjalanan hidup, bahkan atas nama perkembangan ilmu pengetahuan, seringkali membuat pandangan manusia terhadap kebenaran Alkitab itu menjadi kabur. Seperti contoh, kisah tentang air bah ini. Mungkin bisa saya katakan mayoritas sarjana Alkitab di zaman modern ini tidak lagi percaya bahwa air bah itu adalah suatu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Itulah sebabnya kenapa kita perlu harus ingat. Nah, poin yang kedua, apa relevansi air bah itu bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini? Mengapa kita harus ingat? Oleh karena Yesus sendiri, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus. Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi, pengingat di Kejadian pasal 9 itu masih relevan sampai hari ini. Oleh karena Yesus berkata, keadaan manusia sebelum air bah sama persis dengan keadaan manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. Jadi, mengapa kita harus mengingat, teristimewa kita di akhir zaman, supaya kita tidak dibinasakan seperti orang-orang pada zaman air bah, supaya kita tetap diselamatkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Itulah alasannya mengapa kita harus tetap ingat perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Baik, melihat fakta tentang ingat ini, ada hal penting juga yang perlu kita pelajari, yaitu apa berkat atau upah jika kita ingat atau tidak lupa kepada Tuhan. Ya. Nah, secara singkat pada kesempatan ini ada 2 hal yang ingin saya bagikan kepada kita mengenai hal ini, yaitu yang pertama, upah dari mereka yang selalu mengingat kepada Tuhan itu dicatat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kalau kita baca konteks di dalam Ulangan pasal 8 ini, itu ada banyak sekali berkat yang mereka boleh miliki, yaitu menduduki tanah Kanaan, mendirikan rumah, harta mereka berlimpah, bahkan mereka boleh hidup di tanah yang penuh dengan berkat pada saat itu. Jadi itu yang pertama, berkat atau upah ketika kita mengingat Tuhan, yaitu Tuhan akan memberkati kita. Ya. Itu dia. Dan yang kedua, kalau kita melihat bukan saja berkat secara jasmani yang akan diberikan kepada Tuhan, tetapi berkat tuntunan Tuhan. Ya. Dan itu kita boleh lihat di dalam cerita, dalam Kejadian pasal 8 ayat 1, sebenarnya ini adalah kata ingat yang pertama muncul di dalam Alkitab. Ya. Kejadian 8 ayat 1, ketika Nuh dan keluarganya bersama dengan binatang-binatang ada di Bahtera, Alkitab mengatakan, maka Allah mengingat Nuh. Ya. Itu dia. Dan yang kedua di dalam Kejadian 19 ayat 29, di kemudian hari juga ketika Tuhan memusnahkan kota-kota lembah Yordan dan juga kediaman Lot pada saat itu, dikatakan Tuhan mengingat Abraham. Jadi yang kedua ini adalah tidak ada hal yang lebih indah, ya, bukan cuma sekedar harta, tapi kalau kita mengingat Tuhan, berkat yang luar biasa yang tidak dapat kita bisa bandingkan dengan berkat-berkat yang ada di dunia ini adalah ketika di dalam pencobaan, di dalam tantangan, di dalam persoalan yang kita hadapi, Tuhan mengingat kita dan Dia melepaskan kita. Ya. Baik. Ekspresi mengingat ini dan jangan melupakan memang kental sekali di dalam Perjanjian Lama. Salah satu contohnya adalah di dalam Mazmur pasal yang ke-77. Di dalam Mazmur Asaf ini dikatakan ayat yang ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Artinya ini memang kental untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita boleh terus mengingat dan tidak akan lupa tentang kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bagi bangsa Israel, hal yang paling mendasar adalah menghafal. Jadi metode mereka untuk terus mengingat adalah menghafal. Dan itu diulang-ulangi lagi dari satu generasi ke generasi yang lain. Diajar untuk terus menghafal hukum-hukum Allah dan kehendak-kehendaknya di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Dan itu levelnya mendasar. Kemudian ada juga metode untuk menyanyikan kehendak-kehendak Allah itu supaya agak lebih mudah diingat dan sulit untuk dilupakan. Kemudian metode-metode yang modern bisa juga dikaitkan dengan cara untuk tidak melupakan atau terus mengingat. Walaupun sebenarnya metode belajar ini tergantung terhadap learning style seseorang. Ada yang kinestetik atau yang visual, ada juga yang melalui pendengaran. Kemudian ada orang yang mengajar cara untuk lebih cepat tertanam di dalam hati untuk tidak gampang lupa adalah mengajar. Jadi pada waktu dia menerima sesuatu, mengajar. Dan itu diekspresikan di dalam kitab Ulangan itu sendiri. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, orang-orang tua Israel diajarkan untuk diingatkan untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang apa itu kehendak Allah, hukum-hukumnya. Kalau saya baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya pada tangan dan haruslah engkau menjadikan itu lambang di dahimu. Jadi kembali, metodenya adalah mengajar supaya mereka tidak melupakan kebaikan dan kehendak Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah diambil dari kata syamar ya, yang tercatat di dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Syamar ini di dalam bahasa Ibrani artinya berfokus, kemudian memperhatikan betul-betul, dan preserve atau memelihara. Artinya ini lebih kepada pribadi seseorang. Jadi bukan saja mereka lupa, itu hilang dari memori mereka artinya, tetapi kadang-kadang mereka lalai melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi metode yang terbaik
untuk supaya kita boleh mengingat terus adalah learning by doing. Jadi melakukan itu sehingga kehendak-kehendak Allah itu akan terus berulang di dalam tingkah laku kehidupan kita dan pada akhirnya akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, maka itulah saatnya kita berada pada tahap di mana hukum-hukum Allah, kehendak-kehendaknya itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Kita melakukannya bukan karena kita menghafal, tetapi kita melakukannya karena itu menjadi tabiat karakter di dalam kehidupan kita. Tidak salah, learning by doing ini menjadi penting bagi bangsa Israel, sebab Tuhan menginginkan penurutan terhadap kehendaknya itu melalui kasih, artinya gaya hidup mereka. Dan di dalam tulisan Nyonya White dia katakan, hal-hal yang kita sendiri alami tentang berkat-berkat Tuhan melalui janji-janjinya yang murah hati, kita boleh gantungkan dalam ruang ingatan. Entah kaya atau miskin, terpelajar atau buta huruf, kita boleh melihat dan mempertimbangkan tanda-tanda kasih Tuhan ini. Setiap tanda pemeliharaan dan kebaikan serta belas kasihan Tuhan terus terpampang sebagai kenang-kenangan yang tidak dapat binasa dalam ruang ingatan. Kalau kita mengalami sendiri, melakukan sendiri kehendak Allah, maka tidak akan dapat binasa di dalam ruang ingatan kita. Tuhan akan memiliki kasih-Nya, janji-janjinya tertulis di atas loh pikiran. Jagalah pernyataan Tuhan yang berharga agar tidak ada satu huruf pun yang akan dilenyapkan atau diredupkan. Jadi sekali lagi, metode yang paling baik adalah untuk melakukan kehendak Allah step by step. Dan sampai akhirnya itu boleh menjadi suatu gaya hidup yang menurut Nyonya White tertulis di dalam loh pikiran kita. Dan itu akan teringat terus sampai kapanpun kita hidup di dunia ini. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Satu hal penting lagi yang perlu kita pahami tentang mengingat ini adalah bagaimana dengan kondisi orang ketika dia melupakan Tuhan, apakah masih ada pengharapan baginya untuk kembali, ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan penting ini, mari kita perhatikan beberapa hal penting, yaitu kata ingat datang dari bahasa Ibrani yaitu sakar, dan di dalam pola bahasa Ibrani, kata ini memiliki lawan kata, yaitu sakah, ya, artinya lupa, ya, ingat dan lupa. Nah, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 4 ayat 23 dan Ulangan pasal 8 ayat 11, ada indikasi yang kuat ketika orang itu melupakan Tuhan, dia sementara memutuskan hubungannya dengan Tuhan, dan itu sementara menuntunnya kepada ketidaksetiaan kepada perintah Tuhan. Dan kita bisa lihat itu juga di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7. Di sana dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan, ya. Jadi indikasi yang kuat dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang melupakan Tuhan itu pasti sementara melakukan kejahatan. Dan apa akibatnya? Kita baca Ulangan pasal 8 ayat 19. Di sana dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ya. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Yeremia pasal 13 ayat 24-25. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukku. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku. Jadi Alkitab dengan jelas memberikan peringatan bahwa orang yang lupa kepada Tuhan pasti binasa. Ya. Nah, oleh karena itu kita datang pada pertanyaan penting, apakah ada harapan ketika orang itu ada pada titik dia melupakan Tuhan? Nah, mari kita buka Ulangan pasal 4 ayat 30-31. Ulangan pasal 4 ayat 30-31, di sana dikatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak, dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Artinya ketika mereka lupa kepada Tuhan, ketika persoalan malapetaka datang dalam kehidupan mereka, dikatakan selanjutnya, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Kita sudah belajar itu pada sahabat yang lalu. Biasanya orang itu sengsara pasti akan apa? Ingat kepada Tuhan. Engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Ayat 11, ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan
atau memusnahkan engkau dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi kita lihat di sini, Tuhan katakan kalau kamu lupa pasti binasa. Tapi ingat kalau kamu kembali, aku tidak akan memusnahkan kamu. Jadi apa artinya di sini? Artinya ada pengharapan. Asalkan kita mau kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita baca itu di dalam Yeremia pasal 29, ketika mereka mau mencari Tuhan dengan segenap hati, pelajaran sahabat lalu, berdoa dan berseru, maka Tuhan akan kembali kepada mereka. Dan kita harus mengerti, walaupun kita memiliki pengharapan ketika kita melupakan Tuhan dan kembali kepada Tuhan, saya percaya seiring pembelajaran kita pada saat ini, kita akan melihat bahwa ada satu titik di mana kita tidak akan pernah kembali. Ya, dan itu harus kita perhatikan dalam kehidupan. Baik, kalau kita kembali tentang bagaimana Tuhan mendatangkan penghakiman kepada orang di zaman Nuh, dan kita sudah pelajari tadi sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan bahwa Yesus mengatakan keadaan manusia sebelum kedatangannya itu sama seperti sebelum air bah. Jadi ini bukan hanya sebuah sejarah, tapi ini menjadi sangat relevan bagi kita. Kalau kita bisa belajar dari kegagalan mereka, maka mudah-mudahan kita juga tidak akan dibinasakan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Nah, kalau kita bahas tentang bangsa atau orang enak, ya, orang enak di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris mengatakan anak. Sebenarnya itu adalah satu istilah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu mereka yang disebut dengan Nephilim. Siapa Nephilim ini? Nephilim ini adalah sekelompok orang yang adalah produk atau mereka itu hasil pernikahan campur antara di Kejadian pasal 6 disebut dengan anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Nah, ini ada banyak sekali penafsiran yang populer tentang hal ini. Ada yang pertama mengatakan bahwa ini adalah makhluk-makhluk surgawi yang menikah dengan anak-anak manusia sehingga menghasilkan keturunan orang-orang yang raksasa, orang-orang Nephilim yang membuat orang Israel takut dan gentar pada waktu mereka mau menaklukkan Kanaan. Tetapi ada juga interpretasi yang lain bahwa di sini dikatakan yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah keturunan keturunan Adam dari garis keturunan Set. Sementara anak-anak manusia adalah dari keturunan Kain. Pada waktu Kain dia membunuh saudaranya, pada waktu itu dipisahkanlah antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Nah, saya secara pribadi lebih memilih interpretasi yang kedua, karena saya tidak percaya bahwa makhluk surgawi itu menikah dengan anak manusia. Nah, dari pernikahan ini, maka ini membuat amarah Tuhan itu bangkit. Pernikahan ini bertanggung jawab terhadap pertambahan jumlah penduduk, dan pernikahan ini juga bertanggung jawab tentang kejahatan atau moral downfall. Kejahatan moral dari penduduk bumi pada waktu itu yang menyebabkan Tuhan pada akhirnya harus membinasakan. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 6, maka minimal ada 3 kesalahan orang di zaman Nuh. Yang pertama adalah intermarriage with unbeliever, ya, pernikahan campur dengan orang-orang yang tidak percaya, atau bisa kita katakan pergaulan, penyatuan dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, itulah kesalahan yang pertama. Lalu yang kedua, Alkitab katakan kejahatan manusia. Ya, kejahatan manusia. Di versi Alkitab bahasa Inggris yang lain menggunakan kata violence. Artinya apa? Kekerasan, ya. Kekerasan. Lalu yang ketiga, kejahatan orang di zaman Nuh adalah kecenderungan hatinya. Angan-angan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan. Artinya di zaman Nuh, apa yang menjadi hiburan, apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi pola pembicaraan mereka, itu semua menghasilkan kejahatan. Nah, kalau kita merefleksi 3 hal ini dan kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, maka sepertinya memang benar apa yang Yesus katakan bahwa apa yang terjadi, kejahatan-kejahatan dari zaman Nuh betul-betul dilakukan oleh orang-orang di zaman kita. Dan ini menjadi peringatan. Jangan sampai kita lupakan bahwa apa yang telah membuat amarah Tuhan itu dibangkitkan di masa yang lalu, itu juga bisa dibangkitkan kembali pada zaman ini. Dan Yesus memang sudah mengatakan itulah keadaan kita pada waktu sebelum kedatangannya yang kedua kali. Nah, sekarang di
pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung tentang ingat bahwa kamu juga dulu adalah apa? Budak, seperti pada waktu di Mesir. Nah, apa kira-kira pengertiannya? Banyak orang Kristen saat ini berpendapat bahwa Israel zaman perjanjian lama itu berbeda dengan gereja perjanjian baru. Nah, kalau ini benar, maka itu berarti tidak ada relevansi kita belajar tentang orang Israel. Nah, tetapi sebenarnya Israel di perjanjian lama dan gereja perjanjian baru itu adalah satu. Sebenarnya sama. Israel itu sebenarnya adalah gereja di perjanjian lama. Dan gereja perjanjian baru itu sebenarnya adalah Israel secara rohani. Nah, sejarah pembebasan Israel dari Mesir itu adalah sejarah pembebasan gereja di perjanjian baru dari belenggu dosa yang dijelaskan dalam type atau simbol-simbol. Itu sebabnya pembebasan dari Mesir melalui Laut Merah itu adalah sebenarnya simbol kemenangan yang Tuhan berikan kepada gereja di perjanjian baru. Nah, kalau salah satu contoh adalah bagaimana kalau orang Israel itu mereka harus melewati Laut Merah, itu adalah baptisan menurut Rasul Paulus di 1 Korintus 10. Kita juga sebagai orang Kristen sekarang ini ketika kita membarui kehidupan kita dibaptis lewat air. Sama seperti mereka masuk ke dalam air di Laut Merah. Lalu kemudian ini yang paling penting yaitu peristiwa Paskah, yaitu Passover. Kita tahu ceritanya bahwa bagaimana mereka disuruh supaya anak sulung mereka luput, maka mereka harus menorehkan darah di ambang pintu mereka, sehingga pada waktu malaikat maut itu akan turun, dia akan pass over, dia akan melewati pintu rumah dari anak-anak Israel. Demikian juga kita orang Kristen, ya. Kalau kita mengaplikasikan darah Yesus di dalam kehidupan kita, jasa pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, maka kematian kekal itu akan lewat dan kita akan gantinya memperoleh hidup yang kekal. Lalu yang berikut, yang terakhir. Kalau orang Israel itu diluputkan bukan oleh karena kesalehan dan kebaikan mereka, ya, demikian juga orang Kristen. Di zaman perjanjian baru ini, kita juga diselamatkan bukan oleh karena kebaikan kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia. Efesus 2 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-10. Jadi, itulah sebabnya mengapa penulis pelajaran sekolah Sabat mengingatkan pengalaman orang Israel dan juga bagaimana kita harus ingat bahwa pengalaman mereka menjadi pelajaran bagi kita. Musa juga mengingatkan bangsa ini bahwa ingat kamu dulu budak. Demikian juga kita ingat bahwa kita dulu orang berdosa. Kita dulu tanpa Kristus. Kita dulu adalah orang yang jauh, tetapi kita dibawa dekat oleh karena kasih karunia. Ini bisa membuat kita semakin rendah hati, semakin bersyukur, dan ini juga bisa menolong kita untuk membantu orang lain yang saat ini kita tahu mereka masih di dalam perbudakan dosa, supaya mereka juga boleh dibawa dekat kepada kasih karunia Yesus Kristus. Saya pikir inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, supaya kita tidak pernah melupakan perbuatan baik Tuhan di masa yang lalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh mendalami pelajaran sekolah Sabat. Kiranya diskusi buah-buah pikiran yang kami angkat pada saat ini akan dapat menolong kami dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini untuk memperoleh pengetahuan dan juga pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian. Ampuni kami Tuhan apabila kecenderungan kami sebagai manusia adalah melupakan Engkau. Oleh karena itu kami selalu diingatkan dan diingatkan akan perbuatan baik Tuhan di masa yang lalu. Bagaimana Tuhan telah memanggil kami dari kegelapan, dari perbudakan dosa kepada kebebasan di dalam Yesus Kristus. Kiranya kami sebagai umat Israel modern di zaman sekarang ini tidak akan pernah melupakan fakta bahwa kami telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.